Dulu Bu, Diva selama perkuliahan gimana Bu teman-temannya? Apa santai ya dia ya? Iya santai kok Diva tuh easy going, humble, lalu ya di tengah kesibukannya tuh tetap prioritas kampus. Kita bisa ngomong kayak gitu karena kita tuh ngerasa bener gitu ya, dia baru pulang dari mana, ibu aku baru pulang gitu lah, tiba-tiba masuk, walaupun di kelas ya kadang capean yang seperti itu, tapi ya Karena tidur. kadang tidur. Beberapa kali tuh di kelas saya tuh Diva pas saya panggil gitu dia tidur, itu ya udah diamin aja gitu kan, karena ya memang gimana ya, itu salah satu pekerjaannya dia gitu kan Dan ya. dosennya maklum aja Bu ya? Oh maklum, kalau di sini maklum kan, kalau itu udah capean sendiri ya, Iya. tidak ada masalah. Event-event kampus pun mau Bu ya? Mau event kampus ya yang Kayak nge-crew gitu. nge-crew juga. Lalu kemudian ya karena sekarang posisinya kalau dulu sebelum dia terkenal ya nge-crew, bener-bener nge-crew di balik layar yang seperti itu. Tapi karena sekarang udah ini ya, orang kan udah ngelihat ya, kadang langsung minta mbak foto ya, udah untuk ngeramein acara ya kayak gitu. Masuk event kemarin tuh Bu ya? Kemarin festival musik etnis anak itu tuh rame itu. Dari Gorontalo pagi. Dari Gorontalo pagi sampai sini masih pagi kok, jam 8-an apa ya, itu langsung bergabung itu sampai malam ya kayak gitu. Sampai malam Bu? Iya, sampai sore, sampai malam, sampai selesai lah gitu. Sampai selesai acara. Berarti orangnya emang santai. Santai banget. Energinya banyak banget. Energinya banyak, karena santai, orangnya tuh santai. Enggak yang kadang udah terkenal jadi malas gitu. Oh enggak sama sekali enggak. Ya kadang kan mahasiswa tuh macam-macam ya Mas. Ada yang nggak begitu punya job banyak, itu ngejob itu jadi alasan untuk nggak kuliah yang kayak gitu. Kalau Diva tuh kebetulan kok enggak, kebetulan kok ya selalu masuk, nggak pernah. Ya pokoknya dia kalau nggak pentas ya di kampus. Yohan kemarin juga WA, aku seminggu ini di Jogja full Kak, kuliah kayak biasa. Biasa gitu sih. Kuliah kayak biasa. Ini tadi di WA katanya baru on the way. Kuliahnya 9:30 soalnya. Oh iya. Kan dia bilangnya jam 8. Baru bangun dia WA. Saya katanya maaf Kak, saya telat bangun katanya. Lalu kapan tuh juga ada teman-temannya selesai acara itu kan, mau nugas yuk ngafe. Tapi aku yang bayarin loh ya, dia bilang gitu juga. Lalu saya godain, Bu sekali-kali sejurusan, iya Bu, kapan-kapan kita makan sejurusan lagi ya. Kan kita sering tuh ada event sejurusan sama mahasiswa sama dosen tuh makan bareng yang kayak gitu kan. Lalu besok ya Bu ya kita buat ya dijadwalin ya. Mau traktir. Ya seru. Di sini tuh antara mahasiswa dosen tuh gapnya enggak jauh ya? Enggak sama sekali. Nah, kalau tempat dulu saya jauh banget. Oh iya, karena kalau kami kan nggak mungkin bisa jauh, karena kalau praktek alat musik tradisi itu kan ensemble Mas. Iya. Kelompok kan, nggak mungkin sendiri-sendiri kan. Lah ini sering dosen sama mahasiswa ini pentas bareng. Oh iya. Jadi kebersamaan itu, jadi kita nggak mungkin gapnya tuh terlalu ini. Tapi nggak kompak ya. Jadi ya udah biasanya ya sama aja, nongkrong bareng, rokok bareng kan di samping itu nongkrong bareng kayak gitu. Jadi kayak teman ya Bu. Teman kayak teman. Agak sokal sedikit. Ya lumayan lah. Ya harapannya sih dengan Diva terkenal nih mungkin ke depan banyak yang rencana mau masuk ke sini gitu kan. Ya, seperti itu. Kemarin juga ada beberapa artis sudah terkenal. Itu juga WA saya tanya, "Ibu kalau ada batasan umur enggak mau kuliah di Etno?" yang seperti itu. Bisa di-spill ya, Bu. Fanny Sugiro. Oh iya. Kemarin WA ya itu. Oh. Kami nggak tahu. Kemarin tampil di itu orkestra di mana itu yang UKM tuh Bu. Kemarin sempat tanya kalau masuk di Etno gimana, apa ada batasan umur yang seperti itu. Ya kalau jalur mandiri itu bebas, nggak ada batasan umur. Bebas Bu ya, gitu. Kalau kayak Fanny kan juga artis Bu ya. Dia mungkin
pengalaman jobnya semakin banyak juga Bagaimana? mungkin. Nah itu nanti gimana Bu? Atur waktunya pihak kampus mensupport juga nggak Bu? Kalau sebenarnya kami sih nggak ada masalah ya kalau kalau memang untuk keberlangsungan kehidupan Iya. bermusik sih nggak ada masalah ya, itu kan masih di core kita ya. Mak kadang kan artis takutnya makanya mau kuliah nanti pas mau manggung ada jadwal Oh, kuliah enggak. gitu-gitu. Enggak lah, itu bisa diatur. Kadang bisa sambil Zoom gitu Bu ya, fleksibel ya sekarang. Fleksibel sih ya. Ya banyak cara lah. Sekarang kan pendidikan sejak zamannya Nadiem itu kan mungkin Iya. lebih fleksibel ya, ada Merdeka Belajar yang kayak gitu-gitu tuh kan. Bu enak Bu ya, memudahkan pelaku industri. Ya sebenarnya iya, tapi memang dalam prakteknya kan masih sulit ya. Maksudnya orang yang sudah sangat konservatif lalu tiba-tiba iya kan tiba-tiba harus nge-shift pikiran, oh kok ini anak nggak masuk, Iya, tapi kok harus ngasih nilai ya gitu, atau ngambil di tempat lain kok aku yang harus ngasih nilai dan sebagainya seperti itu kan. Tapi ya bisa diatur lah Kalau kalau di yang sini kayak udah terbuka Bu ya. Kalau saya pikir sih cukup terbuka karena kan kita juga pekerja seni. Iya, Goalsnya juga pekerja seni, jadi lebih mungkin lebih terbuka. Jadi kalau tahu gitu mungkin nanti artis semakin banyak. Moga-moga gitu kan, moga-moga untuk ngangkat ini karena etnomusikologi ini cukup sulit ya. Orang kan masih nggak tahu ini apa. Iya, betul. Tapi apa aja sih Bu gambaran besarnya etno itu sebenarnya? Sebenarnya kok etnomusikologi ini mempelajari segala macam musik gitu kan, segala macam musik. Itu terutama di wilayah konteks kebudayaannya yang kayak gitu. Cuman karena ini di Indonesia ya kita lebih concern ke wilayah Indonesia. Apalagi musiknya Indonesia tiap daerah beda-beda sendiri lah. Kalau di sini kita ada 11 ensemble besar yang diajarkan gitu. Itu Jawa pasti Jogja, Surakarta gitu kan. Lalu Banyumas. Lalu ada Betawi yang tadi itu Jawa Barat Tegung. Lalu Bali itu ada 3. Kebiar, Gong Gede, Semar Pegulingan. Lalu Sapek Kalimantan, Palempong Minang, Gondang Batak, Angklung, Kulintang. Belum yang kecil-kecil. Ya itu yang diajarkan yang kayak gitu. Oke, berarti musik-musik daerah. Musik daerah tradisi. Lalu juga nggak menutup kemungkinan kita juga Asia Timur, Asia Selatan, ya Asia terutama. Musik-musik Asia. Asia Timur itu Jepang. Yang main kenal apa Bu kalau Asia tuh? Musiknya. Erhu, ya ensemble alat musik dari Jepang, dari Cina yang seperti itu. Lalu Asia Selatan tabla, yang gitu. Kalau yang Arab katru. Hadro ada, yang itu apa, yang model kayak Melayuan itu. Banyak ternyata. Banyak banget instrumennya. Kemarin semalam tuh saya sore kemarin tuh sama mahasiswa tuh mencoba mendata berapa jenis alat musik itu ada 800-an lebih. Yang gitu. Kalau dipecah-pecah lagi gitu loh, nama ensemble-nya sih gede-gede tapi ketika dipecah-pecah lagi ya bisa. Kemudian kalau kuliah di etno itu Bu, kan mungkin nggak, misalkan kayak saya atau orang umum yang mungkin belum punya prestasi di musik, cuma tertarik itu juga bisa Bu? Bisa, karena kita kan luarannya tuh ada 2. Jadi ada satu, sebenarnya kalau etnomusikologi ini luarannya kalau dulunya itu peneliti musik. Dulunya peneliti musik. Kok sekarang tuh ada namanya etnomusikologi terapan. Jadi ada penerapannya, itu bisa dalam bentuk dokumentasi, arsip. Kita juga buat dokumenter film musik yang kayak gitu, yang seperti itu. Berarti yang mungkin nggak jago musik atau suaranya nggak bagus, yang mungkin kan orang sendiri-sendiri ya. Seperti saya, kebetulan saya nggak begitu bisa main musik karena motorik saya nggak bagus yang kayak gitu kan. Lah saya lebih ke peneliti. Berarti gitu. Bisa ada jalur peneliti. Peneliti juga etnomusikolog ini sangat jarang Mas. Saya tuh keliling kemana-mana, bahkan mungkin dunia ya, ngomongin dunia, yang wakil Indonesia tuh nggak ada temennya. Berarti salah satunya cuma Ibu? Ya jarang banget.
jarang banget. Berarti ini sebenarnya peluang bagi teman-teman yang suka musik, suka neliti, bisa masuk Kan ke ngomongin sini, Bu, musik tuh kan nggak cuman ini ya, nggak cuman main aja ya, kan ilmunya kan macam-macam ya, kayak kita bisa memprediksi kira-kira 5 tahun ke depan musik Indonesia kan kayak apa, itu kan ada ilmunya juga, itu yang kami pelajari kan yang seperti itu. Kalau pas Ibu ke konferensi itu wakil Indonesia, perwakilan negara lain tuh yang sering ditemuin negara mana aja, Bu? Ya kalau ya sebenarnya di seluruh dunia Iya. tuh ada, karena ada asosiasinya kayak Oke. seperti itu, Society of Ethnomusicology, Oh. lalu ada Society Popular Music Studies, ada yang kan macam-macam ya kayak Iya. seperti itu. Cuman kalau yang udah kita udah bergabung di mana-mana tuh yang Indonesia ini jarang gitu. Oh. Pemainnya jarang gitu. Betul. Nah, pemainnya jarang. Kalau temu orang luar, kalau nanya ke Ibu apa, Bu, biasanya? Musik Indo itu yang ditanyain mereka. Enggak, ya macam-macam ya, tergantung kita mau pas isunya apa yang diangkat. Iya. Kemarin baru saya tuh pulang, itu kami dapat kesempatan ngasih workshop pemain orkestra di Kuala Lumpur, Iya. orkestra Kuala Lumpur, itu untuk belajar dangdut koplo. Oh, mereka belajar itu. Jadi kami itu kemarin saya, lalu ada 2 dosen, 1 mahasiswa, kita berempat itu ngajari pemain orkestra dangdut koplo, Mas. Di Malaysia. Di Malaysia, orkestra Kuala Lumpur. Itu selama 4 hari kita ngasih mulai dari sejarah dan evolusinya saya yang ngomong, lalu ada pemain ketipung yang satu ngajari, ada yang ngajari komposisinya, ada yang ngajarin semuanya mahasiswa yang seperti itu. Oh ya, itu ada yang saya bawa mahasiswa itu pemainnya Wawes, Mas. Oh, pemainnya Wawes. Keyboardisnya Wawes. Oh. Itu dari anak etno juga. Oh iya. Berarti akhirnya Ibu kalau itu ngajaknya memberdayakan teman-teman di sini. Ya, soal teman-teman di sini sama mahasiswa yang seperti itu. Jadi banyak sih permintaan-permintaan yang kayak gitu. Lucu, kemarin kita seneng banget kemarin ngajar workshop dangdut koplo itu. Jadi kan ya kalau kita kan namanya dangdut koplo itu kan udah mengalir aja ya gitu ya. Tetapi ketika diajarkan ke orang yang musisi profesional, itu akhirnya kan kita harus menstrukturkan kan, nggak bisa mengalir aja kan kita. Oh, jab-jabnya ada sekian, dikasih jab satu nih modelnya gini. Oh, ternyata jabnya ada banyak. Kita juga baru sadar, jabnya banyak ya gitu, sampai ada 5 jab kemarin kita tuh ngajari 5 jab itu. Dan mereka tuh happy banget diajari dangdut koplo itu. Berarti mungkin peminatnya dangdut koplo di Malaysia juga tinggi, Bu? Mungkin. Saya pikir pasti besar karena banyak TKW dan sebagainya. Lalu juga mereka kan terpengaruh kita sangat sangat pengen tetangga dan pengen kayak kita kan yang kayak gitu. Mereka ngomong berulang kali tuh ada request lagu dangdut koplo tapi nggak ngerti, mereka cuma main berdasarkan apa yang dia dengar aja, tapi nggak ngerti bagaimana ya seperti itu. Nah, makanya membiayai kita untuk ngajari gitu loh, ngajari mereka dangdut koplo, bayangin ya. Berarti peluangnya sebenarnya banyak, Bu, ya, di etno ini. Banyak, sangat banyak. Bahkan mungkin nanti bukan cuma Malaysia ya, Bu, ya? Yang minta dan mungkin sangat mungkin. Besok kami saya berangkat lagi ke Ipoh, itu diundang ngomong tentang nasyid. Nasi Daria. Besok tanggal 23 ini saya berangkat ke ini. Jadi macam-macam, tanggal 6 saya berangkat ke Cina, itu ngomongin tentang penggunaan AI dalam pendidikan musik gitu. Lalu saya akan ngomong tentang bagaimana, bayangkan kalau Ki Hajar Dewantoro ketemu AI ngobrol apa gitu. Lah kayak gitu-gitu lah, makanya lucu-lucu lah gitu. Bisa di ini kan kayak gitu. Berarti bisa simpulin etno itu kalau lulus bisa jadi musisi, juga bisa peneliti, pembuat akademisi, lalu arsip. Karena kan dokumentasi memang menjadi utama. Kalau gambaran umumnya beda sama prodi musik apa? Kok prodi musik, penyajian apa itu base-nya musik barat. Oh, musik barat. Kalau di sini barat juga, timur juga, itu. Pokoknya sini musik apapun, tapi kalau yang sana tuh hanya barat. Oh, lalu biasanya kalau yang di barat itu punya mayor, dia pemain apa, biola, dia pemain apa. Kalau di sini harus all roll. Di sini ya semua harus main. Kalau misalnya masuk kelas nanti ya, kalau misalnya ngelihat kita kalau praktek
itu mainnya tuh berputar Mas. Jadi semua alat itu harus bisa. Enggak yang kenong terus gitu. Enggak ada ceritanya gitu. Jadi setiap kelas itu satu lagu itu kok muridnya 80 ya muter lagunya 80 kali. Misalnya kayak gitu enggak sampai sih, paling 30, 20 sampai 20 kali. Nanti kok ujian juga gitu muter dari sini. Jadi semuanya harus bisa. Karena itu basic kita meneliti. Kalau kita nggak ngerti tentang cara bermainnya apa, bukan untuk menjadi ahli loh main musiknya. Untuk mengerti ini mainnya gimana, bunyinya kayak apa. Berarti di sini kalau ujian gitu selalu praktik atau Ya. ada tertulisnya juga? Ya tertulisnya juga ada, karena kan kita prakteknya tuh kalau di prosentase tuh cuma 37%, yang lainnya teori. Nah, ya teorinya macam-macam, termasuk ya buat dokumenter, ada arsip dan kurasi, ya bagaimana mengkurasi suara. Kalau yang paling susah apa Bu, alat musik itu? Kalau mungkin dari mahasiswa sering, kalau kok sering banget tiap ini banyak yang bilang susah gitu, atau enggak sih, enggak sama aja sih. Ya paling kalau kadang kan bukan alatnya yang susah, tapi kan kelas itu dosennya killer. Gitu. Itu tetap ada lah, maksudnya wah ini nggak lulus ini karena mungkin dosennya punya standarisasi yang tinggi, ada yang oke, yang gini aja boleh, yang gitu lah, lucu ya sih, normal. Seru ternyata etno. Seru sih, lumayan seru kuliah di sini, rame. Tapi ya orang nggak tahu ya, maksudnya tuh rata ya. Kayak Diva ini kan juga SMKI dulunya. Oh, SMKI di Padang, makanya dia alat musik talempongnya udah jago. Tinggal melanjutkan aja. Jadi mungkin dia nggak lagi belajar itu lagi, itu udah lewat ya. Gitu. Nah, mungkin saya bayanginnya apa anak SMA yang nggak basic SMKI gitu loh, umum, misalnya dia cuma senang musik gitu, mungkin dia ragu-ragu kan Bu, kalau misalnya mau masuk kampus khusus kayak seni gitu, tapi sebenarnya terbuka aja. Banyak kok yang sini yang nggak punya basic itu banyak juga yang kayak gitu. Biasanya nanti larinya dia ke penelitian kan, gitu, ke teori. Kadang takutnya apa Bu? Ada syarat portofolio gitu? Ya, tapi kok portofolio kan bisa seminimal mungkin juga bisa ya Mas. Ya, maksudnya kalau suka musik tuh ya, Diva, ini loh jadi tunggu. Ya ampun. Bu, pagi. Gimana Tok? Bangun siang. Kamu kuliahnya jam berapa? Jam 7 ini aku masuk selatan, Bu. Oh. Lalu setelah itu kuliah Organologi. tapi nggak di sini. Di sana? Ya di sana, Bu. Oke, monggo. Setelah ini 9:30 dia tuh ada kuliah, tetapi nggak di sini tempatnya. Di dekatnya UAD situ. Tabubu, tempat bengkel pembuatan alat musik. Dia kuliahnya membuat outdoor, membuat alat musik. Mau ke sana sekalian, mau ikut sekalian. Nah, kalau ini sekarang ada kelas sebenarnya. Iya. Tapi dia kesiangan. Monggo, mau gimana? Monggo. Ya. Langsung ke Divanya aja. Wawancara.